Salam Ignas. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu klasifikasi gulma. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Yosafat Felix Tabun, NIM 058, SMA NIM 059, Nabila Maharani, NIM 060, Elia Kristanto 1, Muhammad Faiz Almadani, NIM 062, Daratul Fadilah, NIM 063, Syed, NIM 06, Andik, NIM 065. Masuk pertama yaitu merupakan jenis tumbuhan atau tanaman dan tumbuh liar di lahan pertanian yang menghambat tumbuhan dan produktivitas. Klasifikasi gulma. Klasifikasi gulma diperlukan untuk mempelajari dari gulma dengan tujuan untuk membantu manusia mengetahui dan mengenal jenis-jenis dan karakteristiknya sehingga kita dapat melakukan aplikasi herbisida secara tepat, benar sesuai saran. Klasifikasi gulma yang dikelompokkan berdasarkan morfologi, siklus hidup, habitat tumbuh, berdasarkan pengaruhnya. 1. Klasifikasi gulma berdasarkan model biotani. 2. Klasifikasi gulma berdasarkan siklus hidup. 3. Klasifikasi gulma berdasarkan habitat tumbuh. Yang pertama yaitu klasifikasi gulma berdasarkan dan biotani. Yang pertama yaitu gulma golongan rumput yaitu gulma golongan rumput yang termasuk dalam suku Familiminae atau Poaceae. Yang ciri-ciri umum gulma merupakan golongan rumput antara lain memiliki batang bulat atau agak pipih dan rata-rata enggak. Daun-daun dar pada kubu luas tersusun dalam 2 deret, umumnya memiliki tulang daun yang sejajar. Gulma terdiri dari 2 bagian, pelepah dan helaian. Daun pada umumnya bentuk garis dan yang rata. Lidah daun sering kelihatan jelas pada atas antara pelepah daun dan helaian daun. Di samping merupakan contoh dari golongan rumput. 2 yaitu golongan teki atau Spheces. Gulma golongan termasuk dalam familia Cyperaceae, yang dari gulma ini adalah batang yang umumnya berbentuk segitiga, kadang-kadang juga dan tidak berongga. Daun tersusun dalam 3 deretan, tidak memiliki daun atau gula. Ibu tangkai karangan bunga tidak berbuku-buku. Bunga sering dalam bulir atau spira atau anak, biasanya dilindungi oleh suatu daun pelindung. Buahnya tidak membuah. Gulma memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap pengendalian mekanik karena memiliki tang di dalam tanah yang mampu bertahan selama berbulan-bulan. Merupakan contoh gulma golongan T, yaitu Cyperus fundus. Yang 3 yaitu golongan daun lebar atau bird. Gulma daun lebar umumnya dalam famili Dicotyledonantherydophyta. Ciri dari gulma ini adalah daun lebar dengan daun yang berbentuk jala. Gulma ini biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya dan kompetisi terhadap tanaman budidaya berupa cahaya. Merupakan contoh dari berdaun lebar itu Monocoria vaginale. Klasifikasi gulma berdasarkan siklus hidup. A. Gulma semusim atau annual wheat. Siklus hidup gulma semusim mulai dari berkecambah, reproduksi, sampai akhirnya mati, berlangsung selama 1 tahun. Pada umumnya, gulma semusim mudah dikendalikan, namun pertumbuhannya sangat cepat karena produksi biji sangat banyak. Oleh karena itu, pengendalian gulma semusim memerlukan biaya yang lebih besar. Berikut adalah contoh dari gulma semusim, Bayam Duri Amaratus sp. B. Gulma 2 musim, biannual wheat. Siklus hidup gulma 2 musim lebih dari 1 tahun, namun tidak lebih dari 2 tahun. Pada tahun pertama, gulma ini menghasilkan bentuk roset dan pada tahun kedua berbunga menghasilkan biji, dan akhirnya mati. Pada periode roset, gulma jenis ini pada umumnya sensitif terhadap herbisida. Berikut merupakan contoh dari gulma 2 musim, Dispastus sylvestris.
C. Gulma tahunan perennial wheat. Siklus hidup gulma tahunan lebih dari 2 tahun dan mungkin tidak terbatas menahun. Jenis gulma ini kebanyakan berkembang biak dengan biji. Meskipun ada juga yang berkembang biak secara vegetatif, gulma tahunan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya pada musim kemarau, jenis gulma ini seolah-olah mati karena ada bagian yang mengering. Namun bila ketersediaan air cukup, gulma akan segera bersemi kembali. Berdasarkan cara berkembang biaknya, gulma tahunan dibedakan menjadi dua, yaitu simple perennial, gulma yang sebenarnya hanya berkembang biak dengan biji. Akan tetapi apabila bagian tubuhnya terpotong, maka potongannya akan dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya dandelion. Yang kedua, creeping perennial, gulma yang dapat berkembang biak dengan akar yang menjalar, atau root creeping, batang yang menjalar di atas tanah, atau stolon, atau batang yang menjalar di dalam tanah, atau rhizoma. Contohnya, alang-alang. Tiga, klasifikasi gulma berdasarkan habitat tumbuh. A. Gulma air atau aquatic weed. Gulma yang tumbuh di saat air. Gulma air dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu gulma air garam, gulma yang hidup pada kondisi air seperti air laut atau hutan-hutan bakau. Yang kedua, gulma air tawar, gulma yang tumbuh di habitat air tawar. B. Gulma daratan atau terrestrial weed. Gulma daratan tumbuh di darat, antara lain di tegalan dan perkebunan. Jenis gulma daratan yang tumbuh di perkebunan sangat tergantung pada jenis tanaman utama, jenis tanah, iklim, dan pola tanam. Gambar di samping merupakan contoh daratan. C. Gulma yang menumpang pada tanaman lain, aerial weeds. Gulma golongan ini bersifat epifit atau parasit dengan cara tumbuh menempel pada tumbuhan lain. Contoh paku pisisan atau paku sisik naga, atau Dermoglossum pileocelluloides. 4. Klasifikasi gulma berdasarkan sistem perkembangbiakan gulma. Gulma dalam usaha mempertahankan kehidupannya harus mampu melakukan fungsi metabolisme, mempertahankan diri terhadap lingkungan, dan memperkembangkan keturunannya. Cara berkembang biak gulma seperti juga pada tumbuhan tingkat tinggi lainnya, ialah dengan cara generatif dan vegetatif. 1. Perkembangan secara vegetatif. Perbanyakan vegetatif ialah prinsip berkembangbiakan bagi sebagian besar gulma tahunan. Gulma yang memperbanyak diri secara vegetatif sulit untuk dikendalikan karena banyak memiliki organ vegetatif dorman di dalam tanah. Seperti halnya perbanyakan seksual, perbanyakan secara vegetatif dapat dimulai selama fase pertumbuhan awal tanaman, selambat-lambatnya 3 minggu setelah umbi. Beberapa contoh organ vegetatif adalah rimpang atau rhizoma, sulur atau runner, umbi batang, umbi lapis atau bulbus, umbi lapis palsu atau corm, stolon. Rizoma atau rimpang. Batang beserta daunnya terdapat di dalam tanah dan bercabang-cabang yang tumbuh mendatar dan dari ujungnya dapat tumbuh tunas yang muncul di ke atas tanah dan dapat menjadi tumbuhan baru. Selain itu, rimpang juga merupakan tempat penimbunan dan makanan cadangan dan termasuk batang berbentuk tabung. Mempunyai buku ruas, tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya alang-alang dengan nama Latin Imperata cylindrica, rumput teki dengan nama Latin Cynodon dactylon. Sulur atau runner adalah batang yang tumbuh keluar dari ketiak daun pada dasar tajuk dan menjalar sepanjang permukaan tanah. Kalau sudah dewasa, dapat membentuk rumpun baru dan sulur baru. Contohnya tapak limau atau dengan nama Latin Elephantophus faber.
Umbi batang adalah batang di dalam tanah. Dalam umbi tersebut terdapat mata dan tunas yang dapat tumbuh dan membentuk tumbuhan baru dari bagian matanya. Contohnya talas liar dengan nama latin Colocasia esculenta. Umbi lapis atau bulbus adalah batang yang besar dan berlapis. Tunas baru tumbuh pada sela-sela lapisan tersebut, contohnya bawang merah atau Allium ascalonicum. Umbi lapis palsu atau corm menyerupai umbi lapis tapi tidak berlapis atau bersisik. Corm adalah salah satu jenis umbi yang biasa disebut dengan subang atau anak subang atau kormel. Contoh tanaman yang dapat diperbanyak menggunakan corm adalah gladiol. Perbanyakan tanaman dengan menggunakan corm dilakukan dengan cara memotong bagian corm tepat di tengah subang atau dibelah menjadi 3 bagian, yaitu subang bagian tengah, bagian kanan, dan bagian kiri untuk subang yang berdiameter lebih dari 4 cm. Stolon adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah, yang setiap modifikasinya dapat membentuk akar dan tunas yang membentuk individu baru. Mempunyai ciri-ciri seperti batang silindris, mempunyai buku dan ruas menjalar di permukaan tanah. Pada beberapa jenis gulma, stolon menjalar di permukaan air. Contohnya adalah rumput bermuda atau Sinodon dactylon. 2. Perkembangan secara generatif. Perbanyakan generatif gulma biasanya terjadi melalui biji dan spora dan pada umumnya merupakan gulma musiman. Perkembangbiakan secara spora dapat terjadi pada golongan pakis-pakisan, misalnya pada Cyclosorus aridus. Pada kondisi yang tidak menguntungkan, biji akan mengalami dormansi, yaitu keadaan untuk mempertahankan dan melestarikan hidup gulma. Dalam keadaan dormansi, biji dapat bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama dengan melakukan aktivitas metabolisme yang minimal. Biji gulma akan berkecambah apabila faktor pertumbuhan seperti air, gas, temperatur, dan cahaya terpenuhi. Biji gulma pada umumnya tidak dapat bergerak oleh kekuatan sendiri, tetapi harus ada kekuatan luar untuk dapat bergerak. Organ-organ produksi gulma dapat disebarkan melalui hasil tanaman, angin, air, hewan, manusia, dan mesin pertanian. Ini adalah contohnya. 5. Klasifikasi gulma berdasarkan habitatnya. 1. Gulma darat atau terrestrial weed, yaitu gulma yang tumbuh pada habitat tanah atau darat. Contohnya yaitu Cyperus rotundus dan Imperata cylindrica. Yang kedua yaitu gulma air atau aquatic weed, yaitu gulma yang tumbuh di habitat air. Gulma air dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama gulma air garam atau saltwater atau marine weeds, yaitu gulma yang hidup pada kondisi air seperti air laut di hutan-hutan bakau. Sebagai contoh yaitu Encalus acoroides dan Acrosticum aureum. Yang kedua yaitu gulma air tawar atau freshwater weed, yaitu gulma yang tumbuh di habitat air tawar. Dikelompokkan lagi ke dalam. Pertama, gulma yang tumbuh mengapung atau floating weeds, contohnya Einkornia crassipes. Yang kedua yaitu gulma yang hidup tenggelam atau submerged weeds. Dibedakan ke dalam. Yang pertama yaitu gulma yang hidup melayang atau submerged not anchored weeds, contohnya yaitu Utricularia giba. Yang kedua yaitu gulma yang akarnya masuk ke dalam tanah atau submerged anchored weeds, contohnya Hydrilla verticillata. Yang ketiga ada gulma yang sebagian tubuhnya tenggelam dan sebagian mengapung atau emerged weeds, contohnya yaitu Nymphaea dan Nymphoides indica. Yang keempat yaitu gulma yang tumbuh di tepian atau marginal weeds, contohnya yaitu Panicum repens dan Scleria pyoformis. Berdasarkan tempat tumbuhnya, gulma dikelompokkan menjadi 1. Terdapat di tanah sawah, contohnya yaitu Echinoccola crusgali. Yang kedua terdapat di tanah kering atau tegalan, contohnya Cyperus rotundus. Yang ketiga terdapat di tanah perkebunan besar, contohnya Imperata cylindrica. Ini adalah contoh-contoh dari gulma. Ada gulma darat, Sekian hasil presentasi kami. Semoga penjelasan kami mudah untuk dimengerti. Jika ada kesalahan kata, kami mohon dimaafkan. Akhir kata atas perhatian teman-teman kalian, kami ucapkan terima kasih.